الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan yang begitu besar, yaitu nikmat beribadah di bulan Ramadan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Ramadan adalah bulan yang penuh barokah. Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Maka sejatinya di bulan Ramadan ini kita harus mengambil banyak kebaikan. Kita harus meninggalkan banyak keburukan. Karena kata Rasulullah SAW, "Faman hurima khairaha faqad hurima." Orang yang tidak bisa baik di bulan Ramadan, maka di bulan lain susah untuk diharapkan menjadi baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Pada kesempatan yang mulia ini, kami ingin mengajak para pemirsa sekalian mentadabburi satu ayat di dalam Al-Qur'an ini, di surah At-Taubah ayat yang ke-119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan adalah kalian bersama orang-orang yang benar." Di dalam ayat ini paling tidak ada 3 pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah pesan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, agar kita menjadi orang-orang yang jujur. Yang ketiga, agar kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita menjadi orang yang bertakwa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala sendiri menjadikan takwa ini sebagai parameter, sebagai ukuran apakah kita orang yang mulia atau sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menilai kita dari tinggi rendahnya jabatan yang kita miliki di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menilai dari sedikit banyaknya harta yang kita kumpulkan. Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menilai dari sedikit banyaknya anak keturunan, keluarga, dan teman sejawat yang kita miliki. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita menjadi pribadi yang mulia atau tidak dari ketakwaan yang kita miliki. Sejauh mana kita bisa menjalankan perintah Allah, sejauh mana kita menghindari larangan Allah, sejauh itulah, setinggi itulah ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua di dalam ayat ini adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi pribadi yang jujur. Karena kejujuran adalah sumber dari kebaikan. Kejujuran juga adalah sumber dari kebahagiaan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Rasulullah SAW menyampaikan, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Berlakulah kalian jujur, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan memasukkan kita ke dalam surga. Wa innar rajula la yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqon. Seseorang yang berkata jujur, kemudian dia pelihara kejujuran itu, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala orang itu akan dicatat sebagai orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, kata Rasulullah SAW, hindarilah oleh kalian berbohong.
fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan membawa kepada keburukan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan menyampaikan kita, memasukkan kita wal iyadzubillah ke dalam api neraka. Wa innar rajula la yakdzubu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kidzaban. Seseorang yang berkata bohong, kemudian dia biasakan diri berkata bohong, maka orang ini akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembohong. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang ketiga, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan kita untuk mencari teman, untuk mencari lingkungan orang-orang yang jujur. Kenapa demikian? Karena kita tidak cukup hanya jujur, tetapi kita harus mencari bergaul dengan orang-orang yang jujur. Karena orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan membentuk karakter kita, akan mempengaruhi kita. Maka kalau kita buat percontohan misalnya, seandainya kita berteman dengan penjual parfum, kemudian seharian kita berinteraksi dengan penjual parfum itu, pastilah badan kita juga ikut harum. Begitu juga kebalikannya, kalau kita sering duduk-duduk dengan pandai besi, maka kalau kita tidak terbakar, minimal kita akan terpercik oleh apinya. Seperti itulah teman akan membentuk karakter kita, akan mempengaruhi kita. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah di dalam diwannya pernah bersyair. Kata beliau, anil mar'i la tas'al wabsir qorina fa innal qorina bil muqorini taktadi. Seseorang itu tidak usah kita amati, tidak perlu kita amati bagaimana karakternya. Cukup kita lihat dengan siapa dia berteman. Karena teman itu pastilah akan membentuk karakter temannya. Ini pentingnya kita memilih teman, pemirsa sekalian. Kita pilih orang-orang yang jujur agar karakter kejujurannya itu berpengaruh kepada kita. Maka di bulan Ramadan ini, kejujuran adalah salah satu dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berpuasa. Karena puasa tidak bisa dipisahkan dari kejujuran. Kita pasti tidak makan walaupun tidak dilihat orang, karena kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Kita tidak butuh dengan pengakuan orang, dengan menahan makan, menahan minum, menahan maksiat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita ingin jujur kepada diri kita ingin jujur dibuktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan ini bisa mengantarkan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana puasa juga Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudkan agar membentuk orang-orang itu menjadi pribadi yang muttaqin. Semoga dengan berpuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita sifat jujur. Dan semoga di bulan Ramadan, di bulan puasa ini, kita mendapatkan lingkungan yang jujur, lingkungan yang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.